Psikologi dalam trading. Jadi kita trading maupun investasi itu kita menggunakan psikologi. 80% itu menggunakan psikologi. 20% itu adalah analisa, fundamental, narasi, dan cycle, dan lain-lain. Itu pun hanya 20%. Semua ilmu yang kita pelajari. Tapi 80% itu adalah psikologi. Karena apa? Karena kita harus punya kontrol di dalam diri kita maupun investasi ataupun trading. Nah, oleh karena itu, kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan market. Contoh, kalian lihat hari ini harga Bitcoin. Contoh di 65.000. Kalian mau long karena kalian tahu ini area support. Misalkan 65.000 itu area support. Kalian long. Habis itu dia naik sedikit ke 66.000. Habis itu dia turun karena ada berita perang atau ada berita negatif yang lain. Market langsung turun. Berarti kita tidak bisa mengontrol market. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan money management yang bagus? Bagaimana kita menggunakan analisa yang terbaik versi kita? Kita backtest, kita lakukan berkali-kali. Kita menggunakan yang namanya trading plan, kita tidak over leverage. Jadi kita punya kontrol di dalam diri kita. Jadi misalkan kalian mempunyai kontrol terhadap diri, kita tahu apa yang kita beli, apa yang kita investasikan, apa yang kita tradingkan, apa yang kita eksekusi, apa yang kita harus long, apa yang kita mau short. Jadi kita tahu, kita ambil posisi itu alasannya apa. Kita ambil posisi buy ada alasan, kita ambil posisi sell itu ada alasan. Jadi semua yang kalian lakukan itu ada alasan. Karena apa? Karena kita memiliki kontrol terhadap diri. Misalkan kalian memiliki kontrol terhadap diri, berarti kalian menggunakan psikologi. Kita percuma bisa analisa. Kita hebat analisa. Kita mempunyai teori-teori terhadap semuanya. Kita belajar teori. Kita belajar teori ini, itu, baca buku ini, itu. Tapi percuma, misalkan kalian tidak punya kontrol terhadap diri kalian. Misalkan kalian membeli sesuatu, kalian tidak tahu, misalkan belinya di mana, take profitnya di mana. Ya, jadi kita harus tahu, oh misalkan beli, kita harus beli di bawah. Berarti kita ada kontrol, misalkan harganya turun, dan kita sudah analisa proyeknya, teknologinya, foundernya siapa, proyeknya bagaimana, kita beli. Ketika kita belinya di mana? Belinya di bawah. Ketika dia ke atas terbang aset itu, kita bisa jual. Itulah kontrol. Jangan ketika dia naik kalian beli, ketika turun kalian jual. Itu terbalik namanya. Jadi kita harus mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri. Dalam investasi maupun trading, 80% itu adalah pengendalian diri. Itu disebut dengan psikologi. Jadi psikologi di market itu sangat susah. Karena apa? Karena kita tidak tahu diri kita. Kebanyakan pemula, mereka tidak tahu dirinya. Dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana bias yang mereka hadapi. Bias ketika melihat market hijau, market bull, mereka beli di atas. Ketika market merah, banyak orang yang menjual. Mereka beli di atas dan menjual di bawah. Itu adalah bias yang salah. Jadi kalian harus menggunakan bias kalian. Ketika market turun, market merah, market berapi-api, diskon-diskonnya di situ kalian masuk. Ketika euforia yang luar biasa dimanapun di berita-berita di media sosial, dan itu sudah terjadi bull market yang sudah lama. Mungkin bull market itu akan terjadi 4-5 bulan atau lebih. Ketika orang membeli, kita sudah beli dari awal, disitulah kita take profit, kita jual. Orang membeli itu akan menjadi exit liquidity. Jadi kalian harus paham di situ. Karena apa? Ketika kalian membeli terlambat dan orang membeli yang duluan, orang yang duluan membeli itu mendapatkan reward yang besar, sedangkan kalian yang membeli di akhir, dan kalian itu akan menjadi exit liquidity. Karena apa? Karena orang sudah membeli duluan. Kalian yang terlambat akan menjadi exit liquidity dan kalian tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalian harus tahu ketika kalian membeli sesuatu, kalian lihat dulu chartnya, kalian lihat dulu harganya. Apakah aku akan mengalokasikan ini berapa persen dari portofolio aku? Apakah 1%, 2%, 5%? Kita ada kontrol. Misalkan kita all in, kita rata kanan, kita tidak punya amunisi untuk membeli yang lain. Misalkan kalian kontrol diri kalian untuk membeli altcoin atau investasi apa, contoh 10%. Jadi kalian mempunyai portofolio yang lain, 99%-nya masih ada, 10%-nya sudah terpakai. Atau juga kalian membeli 1%, ya 1%, 1%, 1% di setiap aset yang kecil-kecil, yang under value, yang market cap-nya kecil, untuk mendapatkan reward yang besar. Itu bagus. Jangan kalian menggunakan
psikologi yang salah. Misalkan kalian melihat koin micin yang tidak ada fundamentalnya, misalkan meme coin, kalian rata kanan 100%, 100%. Jika kalian dapat gaji itu salah total. Misalkan kalian seperti itu, kalian akan loss, dan dimana kalian tidak akan menang di market.